tanpa disadari oleh kita sebagai umat Hindu, khususnya yang ada di Bali, bahwa selama berabad-abad pura-pura di Bali dijaga dan dilindungi oleh anjing. Om Awikanamastu Namasidam. Om Siddhir Astu Tat Astu Swaha. Om Swastiastu. Namaste. Hong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu Rahayu Rahayu. Sagung Dumadi. Para sahabat renungan Dharma yang saya hormati. Kali ini kita akan membahas yang orang mungkin tidak pernah mau membahasnya. Unik ya? Untuk apa renungan Dharma membahas yang tidak ingin dibahas oleh orang-orang? Tapi ini perlu, karena dalam perjalanan spiritual saya, ada beberapa hal yang sesungguhnya sangat menarik terkait dengan anjing ini. Nah, jangan dulu dong memusuhi anjing. Kasihan nanti dokter hewannya, ya. Kan kita pernah mendengar Bali itu kena rabies. Wah, hebat ya, rabies. Udah itu, lucunya vaksinnya tidak ada. Nah, lalu bagaimana si anjing-anjing ini? Sudahlah, kita bantai saja anjing-anjing yang liar ini, kan begitu. Lalu ada seorang dokter hewan menolak. Kebetulan dokter ini teman saya. Dia menolak. Dia balik. Saya tidak mau, katanya. Nggak mau saya disuruh nyuntik, ya. Menyuntik si anjing ini supaya mati. Matinya mati sehat. Nah, matinya nggak teriak-teriak gitu ya. Nah, saya menyoroti anjing ini dengan topik kemuliaan anjing dalam mengantarkan Pandawa menuju surga loka. Ya, ini ada dalam Rohanika Parwa, yaitu Parwa ke-18 dari Astadasa Parwa. Jadi, kisahnya setelah perang Bharatayuda selesai, kemudian korban-korban sudah diupacarakan, sudah dientas oleh Yudhistira. Semua dientas, ya. Pasukannya Pandawa yang gugur dientas, musuhnya yaitu pasukan Kaurawa dientas juga, termasuk 100 orang Kaurawa dientas juga, semua dientas. Setelah itu apa? Yudhistira menjadi raja. Ada Aswamedha Yajna. Kekuasaan Yudhistira diakui sebagai raja besar. Nah, kemudian setelah itu apa? Ya, pada akhirnya kekuasaan raja harus diserahkan kepada cucunya. Cucunya Arjuna, Parikesit. Lalu Pandawa apa yang dilakukan sekarang? Kekuasaan sudah diserahkan. Musuh sudah tidak ada. Lalu apa? Mulailah mereka meniti perjalanan menuju surga loka. Tentu yang namanya cerita. Surga loka itu di Himalaya, katanya, menurut cerita. Nah, ke sanalah mereka menuju. Tapi sebelum ke sana, mereka ke laut dulu. Untuk apa ke laut? Semua senjata-senjata, pusaka-pusaka dibuang. Semua hal-hal yang bersifat material dibuang ke laut. Dilarung ke laut. Selesai. Lalu perjalanan menuju surga loka. 5 Pandawa dan seekor anjing. Nggak tahulah anjing itu asal dari mana. Ya, pokoknya diceritakan Pandawa menuju surga loka. Kemudian diikuti oleh seekor anjing. Nah, dalam perjalanan ini terjadilah satu persatu yang diawali oleh Draupadi meninggal, mati. Kemudian 4 Pandawa semua mati, yang tinggal hanya Yudhistira dan anjing. Dan hebatnya si anjing ini mengantar Yudhistira sampai di surga, bayangkan. Sementara 4 adik-adiknya Yudhistira yang katanya sakti-sakti itu tidak mampu sampai ke surga, tapi anjing ini bisa sampai surga, luar biasa. Nah, sampai di surga, anjing ini berubah wujud.
Dewa Dharma, Betara Dharma, atau sering juga disebut Yama Dipati. Adil yang paling hakim yang paling adil. Nah, ini jadi di sini kelihatan bahwa ternyata anjing itu mampu mengantarkan Pandawa ya ke surga, walaupun yang mencapai surga itu hanya Yudhistira dan anjing. Luar biasa. Satu. Yang kedua, dalam Hindu anjing tidak pernah dimusuhi, tidak pernah malah dipelihara. Yang paling mudah adalah anjing sebagai penjaga. Anjing sebagai makhluk yang setia. Anjing sebagai sahabat dalam memburu. Coba lihat, saudara-saudara kita di Tanah Minang. Mungkin setiap rumah yang hobinya berburu punya anjing pemburu. Dan harganya jutaan, bayangkan. Anjing pemburu. Lalu umat Hindu juga punya. Bagaimana memanfaatkan hewan anjing dalam sebuah ritual. Lalu orang mengatakan, waduh itu kejam. Masa hewan dibunuh untuk kepentingan manusia, untuk caru katanya. Loh gimana? Rigveda Mandala 1 Sukta 162 berkisah tentang kurban hewan. Apa kata-kata yang ada dalam sloka ini, dalam mantra ini? Engkau tidak dibunuh, engkau tidak mati, engkau akan tinggal di surga bersama para dewa, engkau akan dijemput oleh keretanya Indra dan keretanya Aswin. Dan upacara menggunakan kurban hewan dikatakan mengurangi atau menyempurnakan sang hewan itu untuk meniti ke kehidupan yang lebih tinggi. Artinya apa? Akan terjadi evolusi roh bagi roh sang anjing. Dan kurban menggunakan hewan ataupun juga anjing itu akan mengurangi karma-karma buruk dari sang manusia sendiri. Itu kata Rigveda. Nah, kemudian bagaimana katanya anjing dengan tempat-tempat sakral di Bali? Pura-pura di Bali. Jadi ini yang perlu dipahami. Tanpa disadari oleh kita sebagai umat Hindu, khususnya yang ada di Bali, bahwa selama berabad-abad pura-pura di Bali dijaga dan dilindungi oleh anjing. Dan sejak runtuhnya Majapahit, Bali juga oleh sekelompok orang ataupun oleh sekelompok orang dalam jumlah yang besar yang mampu atau yang bisa meruntuhkan Majapahit juga ingin menguasai dan meruntuhkan Bali. Bahkan seorang negarawan mengatakan, kalau Majapahit dulu kita bisa runtuhkan, kenapa Bali tidak bisa? Tapi nyatanya Bali itu hanya anjing yang menjaga, tidak mudah dikuasai sampai sekarang. Nah, oleh karena itu, untuk umat Hindu di Bali, tolong anjing-anjing itu diperlakukan dengan baik. Bukan hanya sebagai penjaga rumah, tetapi juga sebagai penjaga tempat-tempat suci di Bali. Artinya, menjaga adatnya Bali. Karena bagaimanapun juga, Bali menjadi tujuan dunia harus dijaga dengan baik. Walaupun manusianya berubah. Ya, orang-orang namanya manusia ya bisa saja berubah. Tetapi anjing dengan setia tetap menjaga Bali. Oleh karena itu, anjing perlakukan dengan baik, pelihara dengan baik, berikan dia makan, dan jangan dibiarkan berkeliaran. Anjing sendiri merupakan salah satu ritual yang dilakukan oleh para penganut Bhairava untuk menyucikan alam semesta. Saya sendiri pernah melakukan itu. Menggunakan kepala anjing hitam sebagai pelebur dari segala sesuatu yang pernah dipendam di permukaan bumi di Jawa maupun di Bali, dengan tujuan untuk menghabisi tradisi budaya adat yang ada dan yang diwariskan oleh leluhur Nusantara.
Jadi anjing ini banyak sekali jasanya. Maka pantas secara spiritual anjing itu dimuliakan. Secara spiritual dimuliakan dia. Dan Bali, ingat, anjinglah yang selama ini menjaga Bali selama lebih dari 1000 tahun. Jangan pernah memusuhi anjing. Apapun kata orang, anjing adalah hewan yang setia dan yang menyelamatkan Bali secara spiritual. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan baik supaya kita tidak ikut-ikutan memusuhi anjing. Ya, ya tentu saja anjing akan dianggap berbahaya kalau dia menggigit. Iyalah, tapi juga harus dicari tahu kenapa anjing menggigit manusia. Karena manusia itu ada sesuatu yang mungkin saja tidak benar, tidak tepat, sehingga anjing yang peka ini dengan mudah dia menggigit. Padahal anjing sesungguhnya kalau dia tidak diganggu, dia tidak akan pernah menggigit. Atau kalau nalurinya tidak diusik oleh naluri yang negatif, maka dia tidak akan terusik dan dia tidak akan marah. Nah, jadi anjing sendiri banyak sekali manfaatnya. Ya, mulai sekarang ya, umat Hindu di Bali idealnya memperlakukan anjing dan tidak membiarkan anjing-anjing itu liar berkeliaran di jalan-jalan. Nah, kita akan kaget barangkali. Coba kita pergi ke sebuah pura besar di Bali. Kok banyak anjing berkeliaran di sana? Dan banyak kotoran anjing. Kenapa? Ada apa sesungguhnya? Ya, ada kisah yang menceritakan bahwa anjing-anjing yang ada di pura itu misalnya itu menurut sang empunya cerita adalah orang-orang yang dulu seharusnya melaksanakan tugas dengan baik di pura itu, tapi kemudian menyalahgunakan tugasnya, akhirnya setelah mati dan reinkarnasi ataupun punarbawa menjadi anjing. Lah, saya sendiri sebagai orang biasa pernah bertemu dengan seorang wanita yang dilukat ternyata badan halusnya adalah anjing, tapi anjingnya jinak. Kenapa? Nah, berarti bahwa terkait dengan punarbawa, orang ini adalah punarbawa dari seekor anjing. Nah, apakah ini aneh? Tidak. Saya pernah tahu ada orang yang inkarnasi kuda, inkarnasi monyet besar, tapi mereka karena berjasa kepada manusia mendapat peluang untuk mendapatkan badan manusia, walaupun mungkin belum membumi 100%, sehingga sesungguhnya waktu seorang bayi berusia 3 bulan dan dilakukan upacara 3 bulanan, di sana harusnya ada sesaji yang namanya tebasan. Tebasan ini untuk mengantisipasi seandainya bayi yang bersangkutan adalah punarbawa dari seekor hewan. Jadi tebasan ini untuk menebas, untuk menghilangkan sifat-sifat hewan yang terbawa dari sang punarbawa yang belum membumi. Nah, inilah sedikit dari renungan Dharma tentang kisah seputaran anjing yang harusnya diperlakukan dengan lebih baik oleh umat Hindu sendiri. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.